Tapi Ustaz, bagaimana dengan orang yang menentukan satu Ramadan dengan hisab, dengan hisab ya. Saya baca-baca buku para ulama ya. Semuanya mengatakan ijma ya. Nukilan ijma dari berbagai madhab bahwasanya menentukan satu Ramadan dengan hisab tidak dianggap. Karena yang menjadi patokan adalah ru'yatul hilal, terlihatnya hilal, bukan wujudnya hilal. Tapi memang khilaf muncul belakangan. Sebagian ulama di zaman belakangan kemudian mengatakan bahwasanya boleh dengan hisab karena yang penting hilal itu ada. Maka dari sini kita tahu ada pendapat yang mengatakan menjadi patokan adalah wujudul hilal. Yang penting hilal itu ada. Terlihat enggak terlihat bukan urusan. Nah, mengetahui adanya hilal di antaranya dengan metode hisab dan hisab akurat. Sehingga kemudian sebagian mereka dan di tanah air kita pun ada yang berpendapat demikian. Sampai saya baru baca kemarin ada yang mengatakan meskipun 0,1 derajat di atas ufuk ketika matahari sudah terbenam, maka dianggap satu Ramadan besok. Tapi pendapat ini wallahu alam bisawab kurang kuat. Pertama menyelisih ijma. Kalau sudah ijma kita harus ikut ijma. Yang kedua menyelisihi nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau ada awan menghalangi kalian dari hilal, artinya hilalnya ada tapi tidak tertutup oleh awan, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Sehingga yang menjadi patokan bukan adanya hilal tapi terlihat atau tidak. Terlihat atau tidak. Kemudian para ulama sepakat kalau hilal, para ahli hisab sepakat kalau hilal terlihat di atas cakrawala, misalnya 2 derajat atau di bawahnya 1 derajat di atas cakrawala, maka tidak mungkin terlihat oleh mata. Jadi kalau kita mau lihat hilal itu kan, ini misalnya garis cakrawala, matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, baru bisa terlihat hilal. Hilal 1 derajat berarti begini. Kalau 2 derajat semakin di atas cakrawala. 3 derajat, 4 derajat semakin tinggi. Dan semakin tinggi semakin besar hilal tersebut. Begitu dia muncul 1 derajat, dia tenggelam. 2 derajat, kalau 2 derajat tenggelam. 3 derajat. Mereka ahli falak mengatakan kalau 1 derajat, 2 derajat tidak mungkin terlihat. Kenapa? Meskipun ada dia sangat tipis dan dia tertutup dengan sisa cahaya matahari yang baru tenggelam. Jadi hilalnya kalau 1 derajat di atas cakrawala, meskipun ada tidak bakalan terlihat. Kenapa? Karena dia sangat tipis dan waktunya cuma 4 menit kemudian tenggelam dan dia tertutup dengan kuatnya cahaya matahari yang baru tenggelam sehingga tidak mungkin terlihat. Oleh karenanya orang yang mengatakan pakai hisab mereka pun 2 pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan yang penting secara hitungan hilal ada meskipun 0,1 derajat di atas hilal. Meskipun dilihat pakai alat enggak akan kelihatan karena tertutup dengan cahaya matahari. Ini metode hisab pertama. Metode hisab kedua mengatakan boleh pakai hisab in amkanatir ru'yah kalau mungkin untuk dilihat. Mereka bilang kalau kita hitung hilal 3 derajat, 4 derajat kita anggap besok 1 Ramadan. Tapi kalau di bawah 2 derajat enggak dianggap. Artinya tetap mereka menggunakan ru'yatul hilal, kemungkinan bisa dilihat. Karena kalau hilal di bawah 2 derajat sulit untuk dilihat. Allah alam bisawab, kita mengikuti pendapat jumhur dan itu dipraktikkan oleh pemerintah kita alhamdulillah. Oleh karenanya kita tinggal tunggu saja pengumuman dari apa? Menteri Agama ya. Tunggu aja pengumuman dari Menteri Agama kapan Ramadan karena mereka punya tim untuk melihat hilal ya. Kalau sudah diumumkan maka kita Ramadan, kalau tidak maka tidak Ramadan. Kalau ada yang memaksakan bahwa yang penting hilalnya ada, kita bilang untuk masalah ini ada namanya hukum syar'i dan ada namanya hukum waqi'i, hukum kenyataan. Terkadang hukum kenyataan tidak bisa menimbulkan hukum syar'i. Contoh, masalah solat gerhana. Yang menjadi patokan apa? Kita lihat gerhana. Kata Nabi, fa in ra'aitum dzalik. Kalau kalian lihat gerhana, maka solat gerhana. Artinya seandainya terjadi gerhana tapi tidak terlihat, tertutup oleh awan atau gerhana terlihat di kota lain di kita enggak perlu solat gerhana. Meskipun gerhananya ada tapi tidak terlihat, misalnya gerhana gelap atau mendung sehingga tertutup benar tidak kelihatan, maka tidak perlu salat. Karena salat gerhana terkait bukan adanya gerhana tapi terlihat atau tidak. Ini contoh. Jadi kenyataan berbeda dengan hukum syar'i. Contoh lagi apa? Contoh misalnya hukum merajam orang yang berzina. Kalau ada orang berzina, ketahuan secara kasat mata ada yang ketangkap basah, syaratnya agar orang berzina ini dihukum apakah dirajam atau dicambuk harus ada 4 saksi mata yang melihat
Si A berhubungan dengan si B, maksudnya ember masuk sumur, harus semuanya melihat tempat orang tersebut. Kalau cuma 2 orang yang lihat kemudian lapor, saksinya kurang 2, 2 ini dicambuk. Padahal kenyataannya terjadi zina atau tidak? Tapi hukum kenyataan berbeda dengan hukum syar'i. Hukum syar'i untuk menegakkan hukum kepada orang ini harus ada berapa saksi? 4 saksi. Ini contoh lagi. Jadi hukum kenyataan terkadang tidak bisa menimbulkan hukum apa? Syar'i. Contoh lagi, ada suami istri, waliyadzubillah, kemudian istrinya berzina. Zina laki-laki lain, kemudian hamil. Suaminya membiarkan saja. Suaminya membiarkan saja. Kemudian lahirlah anak tersebut, dinisbahkan kepada suami. Padahal ini air mani orang lain. Ini contoh. Kenyataannya dia berzina. Diperiksa DNA-nya juga bukan DNA bapaknya. Tapi bagaimana hukum syar'i? Hukum syar'i kalau terjadi perzinahan seperti ini, anaknya tetap disandarkan kepada suaminya yang sah. Rasulullah SAW berkata, wal waladu lil firash walil ahiril hajar. Kalau terjadi perzinahan, kemudian ada anak sementara suaminya tidak menuntut cerai, ya, suaminya memaafkan misalnya, maka anak tetap disandarkan kepada sang suami, yang suami resmi. Adapun yang berzina tidak dianggap sebagai bapak, meskipun DNA-nya sesuai dengan DNA lelaki pezina tersebut. Ini hukum syar'i. Kemudian misalnya bapaknya meninggal, kemudian anak ini dapat warisan enggak? Dapat. Seandainya kakak-kakaknya protes, Pak Hakim ini bukan adik kita, buktinya kita periksa DNA bukan DNA bapak kita, tidak berlaku. Hukum syar'i beda dengan hukum apa? Kenyataan. Paham? Nah, sama seperti saya bicara tentang masalah hilal. Hilal mungkin secara kenyataan ada, tapi kita punya hukum syar'i. Kalau mau puasa harus terlihat. Kalau enggak terlihat tidak puasa.